sobat, welcome back to Sinopsis Cinema. Seperti biasa, kita akan membahas sinopsis dari sebuah film. Nah, kali ini kita akan membahas sinopsis film berjudul Kiblat. Film terbaru Ria Ricis dan Yasmin Nepper. Ria Ricis kembali bermain film. Seperti tak mau kalah dari suaminya, ia ambil bagian dari film bergenre horor religi berjudul Kiblat. Ia menjadi salah satu pemeran dalam film ini. Film ini juga menjadi debut Yasmin Nepper di layar lebar. Film yang diproduksi oleh Leo Picture ini dibintangi oleh Arbani Aziz, Yasmin Nepper, Ria Ricis, Hana Saraswati, Denis Adiswara, Keanu Aska, dan Wani Darmawan. Disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan skenario ditulis oleh Lele Laila yang berlokasi di Yogyakarta. Nah, seperti apa sih sinopsis film Kiblat? Yuk kita ulas. Ceritanya berkisah tentang seorang santri perempuan bernama Ainun yang diperankan oleh Yasmin Nepper yang berjuang untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Ia baru menyadari bahwa bapak yang tak pernah mengasuhnya adalah seseorang yang mengajarkan kesesatan yang akan menjauhkan dia dari kiblat yang sebenarnya. Film ini juga mengisahkan tentang Abah Mulya yang diperankan oleh Wani Darmawan, pemimpin sebuah padepokan sakti di Kampung Bumi Suwung, kampung yang makmur dan sejahtera. Abah terkenal dengan kesaktiannya dalam menyembuhkan segala penyakit dan melipat gandakan uang. Kesaktiannya sangat terkenal hingga seringkali media massa meliput kegiatan Abah di padepokan. Di kampung yang cukup jauh, seorang remaja yang tinggal di lingkungan pesantren bernama Ainun yang diperankan oleh Yasmin Nepper hidup bersama dengan uanya atau kakak dari ibunya dengan sederhana tanpa mengetahui siapa orang tuanya. Semua tampak baik-baik saja, hanya satu yang tampak tak biasa dan tak sesuai syariat seharusnya. Ainun sangat mengagumi sosok Abah Mulya dari televisi dan hal ini sudah seringkali diingatkan oleh uanya bahwa itu tidak sesuai dengan syariat. Dia bersama sahabatnya bernama Rini yang diperankan oleh Ria Ricis sering bermain memperagakan sosok Abah tokoh sakti yang dikaguminya. Bagas yang diperankan oleh Arbani Aziz, kakak santri paling tua, ikut mengabadikannya dengan handycam walaupun dia tidak setuju dan seringkali menasehati Ainun. Akhirnya semua terungkap bahwa Abah Mulya adalah ayah kandung Ainun saat berita kematiannya yang misterius muncul di televisi. Dimulailah perjalanan Ainun ke padepokan Abah, disambut oleh Lingga, anak buah Abah yang kemudian memintanya untuk meneruskan ilmu kesaktiannya yang Abah miliki selama ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Ainun mampu membimbing orang-orang yang tersesat untuk kembali ke jalan yang benar? Dengan berbagai twist dan elemen horor yang menegangkan, Kiblat diharapkan dapat menjadi salah satu film yang memberikan pengalaman menonton yang berbeda bagi para penikmat film di tanah air. Film ini akan tayang di tahun 2024 ini. Sementara itu, meski di tengah kemelut rumah tangganya, Ricis tak menampik dirinya mengalami kesulitan selama proses syuting. Hal itu lantaran hidupnya sedang sangat berantakan. Selama syuting, tak jarang Ria Ricis menerima omelan sutradara karena kualitas aktingnya. Bahkan ibu satu anak ini sempat meminta izin di tengah bagiannya karena harus mengurus kepentingan pribadinya. Walaupun disemprot terus tiap hari, karena memang kondisinya lagi berantakan banget, ujar Ria Ricis. Kendati begitu, YouTuber 28 tahun itu mengaku bersyukur karena seluruh rekannya di lokasi syuting memberinya dukungan. Namun akhirnya, Ria Ricis berhasil merampungkan proses syuting dengan lancar. Alhamdulillahnya dapat dukungan penuh dari para pemain. Alhamdulillah banget aku dibantu sama semua orang di lokasi, kata Ria Ricis. Sementara itu, sang produser Agung Saputra menjelaskan mengenai film tersebut melalui berbagai riset. Kami mencari apa saja yang lagi ramai dibicarakan. Pertama, penggunaan uang, pesugihan, pengobatan alternatif. Terus Lele Laila selaku penulis cerita yang menulis. Lalu siapa sutradara? Ketemu sama Mas Bobby yang luar biasa, ujar produser Agung Saputra dalam jumpa pers film Kiblat di daerah Tamrin, Jakarta Pusat
pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara Yasmin Nepper yang akhirnya debut di film horor menceritakan bagaimana serunya ia bermain dalam genre horor ini. Banyak banget yang bikin aku nervous karena dikasih tahu sebelum main horor. Sebagai pemain film, aku dikasih adegan yang sangat intens, ucap Yasmin Nepper. Ia mengaku masih nervous saat dikasih tahu jika syuting horor tersebut harus lebih intens, dari wajah sampai proses reading. Ini salah satu peran tersulit aku dari awal, ucap Yasmin. Soal film ini, sutradara Bobby Prasetyo mengaku senang film horor ini segera tayang di bioskop. Sebab dia membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk film ini bisa disaksikan banyak orang. Seneng banget terlibat di film ini. Cerita film Kiblat ini secara premis menarik banget. Terus kita berdiskusi banyak dari draft ke draft. Buat saya cerita bagus, kata Bobby dalam jumpa pers film Kiblat di daerah Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis 21 Maret 2024. Dia juga sedikit menjelaskan lokasi syuting film Kiblat yang membutuhkan waktu hingga 18 hari. Lokasi syuting itu menyesuaikan sekitar, ceritanya memang bukan di kota besar, waktu itu kita cari yang perkampungan, ungkap Bobby. Kebetulan saya tinggal di Jogja, saya pernah tinggal di Jogja dan saya hafal Jogja, tambah Bobby. Nah, itulah tadi sinopsis film Kiblat. Bagaimana, sudah siap menunggu rilisnya di bioskop? Jangan lupa untuk saksikan film ini di bioskop kesayangan Anda. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Next, kita bahas film apa lagi ya?